maaf, saya orang keturunan Bintang, tapi saya tidak bisa bahasa Bintang. Karena saya orang Ngalum atau yang Lemen. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama itu, kenapa kita orang kulit hitam atau terutama orang Papua ini bisa ada dalam satu negara dengan orang yang kulit putih dan diperintah sama orang yang kulit putih. Itu kenapa? Itu prosesnya itu seperti apa? Apa kita merdeka langsung dengan Indonesia? Apakah kita punya nenek moyang atau kita punya orang tua dulu, baik itu dari Sorong sampai Merauke, pernah berjuang sama-sama dengan orang Indonesia lalu merdekakan Indonesia, kemudian merancang negara Indonesia itu seperti apa, lalu kita ada dalam Indonesia atau tidak? Itu yang saya akan coba untuk menjelaskan. Begitu. Ya, jadi itu. Jadi kita akan coba, saya akan coba menyampaikan siapa kita sebenarnya ada dalam Indonesia. Tapi sebelum lanjut itu saya mau sampaikan satu hal itu tentang sejarah itu. Ada satu pendeta namanya itu Dr. Stephen Tong itu pernah bilang kalau orang yang tidak tahu sejarah itu dia tidak tahu diri. Dr. Stephen Tong itu pendeta, dia pernah bilang begitu. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan kita punya sejarah sendiri. Baik, jadi kita pada waktu itu tahun 1945 itu Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dan pada saat itu mereka dipegang sama orang Jepang. Terakhir kali itu kayak kita hari ini orang Indonesia yang pegang kita orang Jepang. Begitu juga orang Jepang pegang orang Indonesia waktu itu. Jadi sebelum merdeka itu setelah Jepang pegang mereka, itu Indonesia juga itu sedang berjuang. Nah, dalam proses perjuangan itu kita orang Papua tidak pernah terlibat di dalam. Yang hari ini mereka bilang pahlawan, macam Martin Luther, Silas Papare. Dan juga yang satunya itu mereka itu bukan pejuang kemerdekaan Indonesia, bukan. Itu penipuan sejarah terhadap kita orang Papua, supaya kita merasa bahwa kita itu orang Indonesia. Mereka itu pejuang aneksasi atau integrasi. Mereka yang berjuang sampai dengan masukkan kita ke dalam Indonesia. Makanya mereka dikasih hadiah sebagai pahlawan, bukan pahlawan sesungguhnya. Ini pembodohan sejarah terhadap kita orang kulit hitam di tanah Papua. Jadi itu, kita punya orang tua tidak pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini sedang pegang kita, jajah kita. Jadi, kita orang Papua yang kulit hitam ini dimasukkan secara paksa ke dalam negara Indonesia yang kuliah neng ini, yang kulit putih ini. Itu setelah 24 tahun kemudian Indonesia merdeka. Tepatnya itu di tahun 1969 lewat Pepera. Setelah 24 tahun kemudian baru kita jadi warga negara Indonesia. Sebelum itu kita sudah merdeka sendiri. Kita juga itu sudah merdeka di tahun 1961. Itu. Setelah kita merdeka, baru Indonesia lihat, oh ini kalau orang Papua sudah merdeka, ini menjadi sebuah ancaman buat kita. Kenapa? Yang pertama, itu kepentingan ekonomi. Saya kenapa bilang kepentingan ekonomi? Karena Indonesia itu sudah dijajah sama orang Belanda, Jepang, Portugal, dan lain-lain, sampai kekayaan alam sudah habis, sudah dikuras sama orang-orang luar, orang-orang kulit putih di Amerika sana, Jerman, Belanda. Jadi mereka punya harapan besar hanya di Papua. Itu. Untuk membangun negara mereka itu, mereka perlu Papua, bukan orang Papua, ingat.
tanah Papuanya yang mereka perlu, bukan orang-orang Papua ini yang mereka perlu. Itu. Jadi mereka paksa berusaha sampai dengan pasang orang-orang sendiri macam Silas Papua dan Martin Lindai, sampai dengan mereka kasih masuk kita ke dalam Indonesia. Barulah sekarang mereka ambil apa yang menjadi milik kita. Ya, jadi begitu. Indonesia itu orang kulit putih itu mereka merdeka sendiri. Itu. Baru kita orang kulit hitam orang Papua, waktu itu juga kita merdeka sendiri juga. Itu. Jadi Indonesia merdeka, orang Papua ini kita orang Papua juga merdeka. Tapi Indonesia mereka karena yang tadi saya bilang kepentingan itu, mereka minta bantu di Rusia, mereka minta bantu di Amerika. Waktu itu presidennya John F. Kennedy. Jadi mereka minta bantu di dua negara besar itu, kemudian dapat bantuan alat perang. Setelah dapat alat perang, mereka datang serang Belanda yang waktu itu pegang kita. Itu. Jadi setelah mereka datang serang Belanda, habis itu baru mereka bubarkan negara yang kita sudah dirikan. Itu. Dan kemerdekaan itu bukan orang Belanda yang bikin, bukan. Itu kita orang Papua sendiri. Dibimbing, dibantu sama orang Belanda. Karena itu tanggung jawab mereka sebagai penjajah untuk bantu kita supaya dirikan negara, supaya kita menjadi orang yang merdeka seperti negara-negara lain di luar sana. Itu. Jadi negara yang kita dirikan waktu itu, mulai dari atribut negara atau peralatan negara, macam bintang kejora, itu kita punya bendera. Terus lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, lambang negara kita, Gunung Mangrove. Semua itu dirancang oleh kita sendiri punya orang. Orang sendiri, orang Papua sendiri yang rancang. Itu. Bendera ini ada isu-isu. Itu saya pernah dengar itu orang tua yang terutama yang hari ini dari partai yang lain pernah bilang itu yang bukan selektif itu otonomi Osea kalau tidak salah. Minta maaf ini saya harus terang-terangan karena ini pembunuhan sejarah. Mereka bilang itu orang Ambon punya, orang Belanda yang bikin. Tapi fakta sejarahnya itu Nikolaus Jowe yang merancang bendera itu. Kemudian dibantu sama orang Belanda, dan itu bendera kita sendiri, dan kita sudah merdeka dan kita sudah kibarkan. Tapi kemudian Indonesia datang kasih bubar kita punya negara, lalu paksa kita ke dalam Indonesia. Dan hari ini Indonesia yang pegang kita. Makanya hari ini banyak orang yang menganggap bahwa sebenarnya kita orang Indonesia. Bukan. Kita ini orang asli Papua, yang juga sudah merdeka seperti orang Indonesia.